Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Putratri dengan NIM H1051191017. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum dan melakukan sebuah simulasi dari modul 4, di mana untuk modul 4 itu sendiri berjudul rangkaian Thevenin dan Norton. Di sini untuk prosedur percobaannya ada 3 rangkaian, 1, 2, 3, di mana kita di sini akan mencari dan menentukan. Yang pertama kita akan mencari VTH, yang kedua RTH, dan yang terakhir IN. Langsung saja, yang pertama kita coba untuk mensimulasikan rangkaian pada poin 1 ini, di mana di sini kita memerlukan supply 1 buah. Terus kita akan membuahkan sebuah resistor sebanyak 4 buah resistor, di mana untuk suplainya di sini, untuk sumber dayanya di sini kita menggunakan 12 volt. Langsung saja di sini. Untuk yang pertama, kita import supply. Selanjutnya kita masukkan resistor sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Oke, tinggal kita hubungkan masing-masing rangkaian. Oke, seperti ini untuk rangkaian yang pertama. Kita sini ubah nilainya 12 volt. Terus kita coba, mungkin sini kita bisa masukin 12. Duanya kita masukin 6. 6, sini 8, sini nggak tahu berapa, RLP, masukin, ya hasilnya seperti ini. Kita bisa ini hasilnya, kita bisa ya mungkin 6 angkanya, ya seperti ini untuk rangkaian yang pertama. Kita lanjut ke rangkaian yang kedua. Nah, di rangkaian kedua ini kita akan mencari dari VTH-nya juga, di mana dari hasil VTH ini juga bisa menentukan dan mendapatkan hasil dari IN-nya itu tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja coba.
kita membutuhkan power supply. Selanjutnya kita membutuhkan multimeter dan 3 buah resistor. Tinggal kita hubungkan saja. Maaf apabila kameranya mati, karena memori yang kurang memadai. Oke, seperti ini. Nih, ubah volt udah benar. Di sini jangan lupa ubah voltnya menjadi 12. Selanjutnya untuk membuktikannya, di sini untuk R1-nya kita masukin 12, untuk R2-nya kita masukin 6, untuk R3-nya kita masukin 8. Sama seperti ini ya. Kita coba simulasi dan untuk VTH-nya itu 4 volt. Kita buktikan dengan perhitungannya bagaimana seperti ini. Jadi untuk perhitungannya di sini, untuk R1-nya 12 kilo ohm, untuk R2-nya 6 kilo ohm, R3-nya 8 kilo ohm. Jadi untuk VTH-nya kita menggunakan analisis node. Jadi di sini untuk V1 kurang V2 per R1 sama dengan V1 kurang 0 per R2. Di mana V1-nya tadi untuk tegangannya itu 12 dikurang V2 per 12 sama dengan V2 per 6 untuk R2-nya. Tinggal dimasukin. Jadi 6 dikali 12 dikurang V2 sama dengan 12 volt. 12 V2 menurut saya. Jadi untuk 6 dikali 12 itu 72 dikurang 6 V2 sama dengan 12 V2. 72 kita pindah ruas di sini. 12 V2 ditambah 6 V2, 62 sama 72 sama dengan 18 V2. Untuk V2-nya sama dengan 4 volt. Itu dapat dari 72 dibagi 18 V2. Jadi untuk V2 sama dengan VTH-nya itu sama dengan 4 volt. Seperti itu. Sudah terbukti berarti ya. Kita bisa juga coba untuk mengubah ke nilai yang lainnya, tapi kita coba di RTH-nya dulu. RTH, kita membutuhkan multimeter 1 buah. Kita membutuhkan 3 buah resistor. Tinggal kita sambungkan.
Ya, kita sambungkan. Seperti ini untuk rangkaian RTH-nya. Untuk di sini kita ubah ke resisten. Nah, tinggal kita masukin lagi nilainya sama seperti tadi. Untuk ini 12, untuk R2-nya 6, untuk R3-nya 8. Kita start. Nah, untuk hasilnya 12 kilo ohm. Kita buktikan dengan perhitungannya bagaimana. Jadi untuk menentukan RTH, kita mematikan sumber tegangan yang tak terikat atau source independent. Jadi untuk rangkaian paralelnya 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Jadi sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6 itu menghasilkan nilai 3 per 12. Jadi untuk Rp-nya 12 per 3 sama dengan 4 kilo ohm. Sedangkan untuk rangkaian serinya, untuk RAB-nya itu 3, R3 ditambah Rp tadi. Jadi R paralel itu tadi. Jadi 8 ditambah 4 sama dengan 12 kilo ohm. Nah, untuk mendapatkan hasil di IN-nya itu nanti, supaya hasilnya itu bisa ampere, jadi untuk hasil 12 kilo ohm ini kita ubah ke ohm. Nah, jadi tinggal hasilkan jadi 12.000 ohm. Nah, untuk menentukan IN-nya, untuk mencari IN dicari dari rangkaian secara Thevenin. Jadi untuk IN-nya itu VTH itu tadi dibagi RTH. Jadi untuk VTH itu tadi kan 4 dibagi 12.000. Jadi dikecilin jadi 1 per 3.000, mendapatkan hasil IN-nya itu sebesar 0,000333 ampere. Seperti itu. Nah, untuk membuktikannya lagi, kita bisa menggunakan di rangkaian ini juga. Jadi tinggal di rangkaian VTH tinggal kita ubah di sini menjadi ampere ter. Nah, hasilnya jadi 333 mikroampere. Gimana sih cara mengubahnya dan memastikannya kalau ini benar gitu. Nah, jadi tinggal kita searching aja di sini mikro to ampere. Nah, saya dapat ya tinggal kita ubah aja gitu dari mikroampere di sini 333. Nah, untuk ampernya jadi 0,000333. Seperti itu caranya. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan kedua, kita masukin nilainya. Stop dulu, nggak apa, kita simulasi aja. Ini kita ubah ke tinggal kita ubah aja di sini. Ini kita 6 aja. Sini. Kita ubah nilainya. Sini jadi 8. Sini jadi 4. Di sini menjadi 6. Sini 8. Sini 4. Sini 6. Coba lihat perhitungannya apakah sama juga. Ya sama. Untuk RTH-nya ya sama. Jadi untuk IN-nya ya ini hasilnya. Untuk percobaan berikutnya nanti akan saya masukin ke tabel pengamatan. Jadi untuk sekarang kita lakukan saja percobaan dulu sebanyak 2 kali lagi. Selanjutnya kita masukin nilai baru lagi. Video ini juga ya bakal masukin juga nanti di tabel pengamatan. Percobaan ketiga kita masukin nilainya 6.
sini 2, belum berubah, sini 6, sini kita beri nilainya 8. Fold, ini sama tadi 6, di sini kita beri nilainya 2, dan di sini nilainya 8. Ini untuk percobaan yang ketiga. Percobaan yang terakhir, masukin nilainya 10, sini 6, sini 8. Mohon maaf apabila saya tidak memasukkannya ke tabel pengamatan supaya mengefektivitaskan waktu aja. Tapi hasil record ini juga bakal saya catat di tabel pengamatan nilai-nilai yang sudah saya masukin. Ini 10 sama kayak tadi. Ini 6, tadi itu saya 8, sudah benar. Oke. Seperti itu dari percobaan di modul keempat ini. Kurang lebih seperti ini. Kita udah melakukan percobaan sebanyak 4 kali. Nanti hasilnya akan saya masukin ke hasil pengukuran di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.